Halo saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dengan saya, dengan Garna. Dan saat ini sekilas tentang bukunya Banksy, You Are Unacceptable Level of Truth. Ini merupakan karya dari Gary Zoff dan Patrick Powter. Jadi karir Banksy ini adalah ada sajian visualnya itu sangat menarik buat penggemar seni dan Banksy ya, terutama pada stencil art gitu ya. Jadi di buku ini ada 240 halaman. Jadi ini ada 240 halaman yang diisi dengan foto-fotonya itu berwarna gitu ya, dan juga ada komentar yang mendalam. Jadi buku ini tuh dibagi menjadi bagian tematik dan masing-masing itu berfokus pada aspek yang berbeda dari karya Banksy, dan beberapa bagian tersebut itu mencakup seperti pernyataan politik, terus kemudian komentar sosial. Jadi yang membedakan Banksy You Are Unacceptable Level of Truth ini dari buku-buku yang lain tentang seniman ini adalah analisisnya yang cukup mendalam. Dan Zoff dan Powter ini tidak hanya menyajikan karyanya Banksy, mereka itu juga kayak ingin menggali makna dari balik gambarnya gitu. Kemudian menjelajahi konteks budaya dan politiknya dari setiap karyanya itu. Dan penulis itu kayak juga membahas perdebatan yang sedang berlangsung mengenai identitas sejatinya Banksy ini dan implikasinya anonimitasnya bagi dunia seni. Nah, dalam konteks fotografi ini juga menarik ya. Jadi tidak hanya sebuah arsip foto, tapi itu dalam komposisinya itu diperlihatkan apa adanya gitu, yang kadang kotor dan provokatif gitu ya. Jadi mulai dari yang mural yang skala besar sampai yang nyelip gitu, yang kecil-kecil kan, bahkan itu sering Banksy itu suka usil gitu, membuat karya yang kecil, bahkan karya yang sampai yang besar gitu. Dan di sini akhirnya itu pembaca itu bisa dihadapin sebuah perjalanan visual melalui karyanya Banksy ini. Ya seperti ini dalam halaman beberapa ini ya. Nah itu selain kualitas kualitas printnya juga bagus, juga bisa untuk dinikmati. Jadi sedikit ya tentang siapa itu Banksy. Banksy itu adalah seniman jalanan anonim yang berasal dari Inggris. Dia itu terkenal karena teknik stensilnya yang khas gitu ya. Pesan-pesan yang seringkali provokatif dan satir, dan juga karyanya itu mengkritik berbagai isu sosial dan politik. Jadi sebenarnya identitas Banksy ini hingga sekarang memang belum terungkap gitu. Bahkan masih menjadi bahan spekulasi yang banyak diperbincangkan. Banyak sekali juga yang mengaku-ngaku, terus kemudian untuk motif uang juga yang mereka mencoba untuk mendapatkan uang dengan menjual karyanya Banksy misalnya. Dan Banksy ini mulai menciptakan karya seni jalanannya itu pada akhir 1990-an, terutama itu di Bristol, di kota asalnya, dan kemudian menyebar ke kota-kota lain di Inggris serta ke seluruh dunia. Dan beberapa karya terkenal Banksy mencakup seperti Balloon Girl, lalu Panda with Guns, dan Kissing Coopers. Jadi selain seni jalanan ini, Banksy juga telah membuat film dokumenter berjudul Exit Through the Gift Shop yang dirilis pada tahun 2010. Saya sempat menonton itu waktu masih downloadan gitulah, dan akhirnya nonton lagi di YouTube gitu.
cukup menarik juga dan bisa menjadi gambaran gitu bagaimana seni itu bisa sesederhana itu tapi juga bisa memberi impact yang besar gitu tanpa harus menerangkan. Jadi selain karya Banksy yang sudah menarik perhatian publik ya, bahkan dia tuh aktif ya di Instagram. Maksudnya arsipnya itu cukup ada, bisa ditemui di Instagram gitu ya. Dan hal ini membuat selain menjadi seniman yang paling terkenal di dunia, karya-karyanya tuh sering menggugah dan perdebatan kontroversi mengenai isu-isu seperti perang gitu ya, seperti konsumerisme, tentang hak asasi manusia. Selain itu, ia juga membuka pintu banyak seniman jalanan lainnya yang ingin menyampaikan pesan melalui karya mereka. Jadi kadang itu mungkin ada ya beberapa seniman itu akhirnya mengadaptasi gayanya gitu. Ya menurut Banksy pun ya senang-senang aja ya, karena ini sama saja seperti memperpanjang geraknya, dan bahkan barangkali ini merupakan sebuah pola yang menarik untuk bisa diterapkan, yang mungkin saja Banksy ini adalah satu orang dan akhirnya dia bisa merepresentasikan beberapa orang ke berbagai seluruh dunia gitu. Barangkali seperti itu ya. Ini mungkin yang saya ingat itu ketika Banksy itu membuat proyek seni, salah satunya itu adalah The World of Hotel yang dibuka pada tahun 2017 di kota Bethlehem di tepi barat, di dekat tembok pemisah yang dibangun oleh Israel. Jadi hotel ini menawarkan kamar dengan pemandangan langsung ke tembok tersebut dan dihiasi dengan karya seni yang menggambarkan konflik Israel-Palestina. The Wall of Hotel ini akhirnya menjadi sarana bagi Banksy untuk menyampaikan pesan politik dan menyoroti dampak tembok pemisah ini pada kehidupan masyarakat setempat. Sensasi itu sepertinya memang agak baru ketika mungkin ini ada yang bisa, seni akhirnya bisa mengundang atau menciptakan ruang yang akhirnya para pemirsanya ini merasakan apa juga yang terjadi yang dipresentasikan oleh si senimannya ini. Misalnya dengan Banksy ini akhirnya bisa memberikan pengalaman itu gitu kepada orang-orang yang mengunjungi hotel tersebut. Siapapun ya pasti akan penasaran kan ya, misalnya isinya seperti apa gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat di beberapa di video di YouTube itu akan ada. Dan selain itu Banksy juga dikenal karya kontroversial yang lainnya seperti Dismaland, sebuah taman hiburan anti kapitalis yang dibuka di Inggris pada tahun 2015. Taman hiburan ini tuh menampilkan instalasi seni yang gambarin gimana sih isu sosial dan politik dan serta kritiknya terhadap budaya konsumerisme itu. Baik, begitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.